أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah jualah yang senantiasa memberikan kepada kita seluruh kebutuhan hidup kita, lahir ataupun batin, sehingga kita bisa duduk bersama di majelis online ini untuk sama-sama mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mempelajari kitab Allah berarti sama dengan kita belajar langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan niat ikhlas kita ini, Allah mencatatkan kita bagian daripada apa yang disebut dengan ahlullah, yaitu keluarga Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki surat Haji, surat 22, ayat 51 sampai 55. 51 sampai 55, dan seperti biasa kita baca dulu bersama-sama, baru kemudian kita tadabburi juga bersama-sama. Mari kita masuk ke screen untuk membaca ayat-ayat tersebut. Apa Mbak? Air. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. أولئك أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. والقاسيات قلوبهم وإن
الظالمين لفي شقاق بعيد والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب عقيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله آله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى على محمد اللهم صل على آل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, siapa yang membaca ayat-ayat Allah di sebuah rumah atau dimanapun, dan yang mereka lakukan adalah mempelajari ayat Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, maka Allah memberikan kepadanya pertama adalah rahmat, yang kedua adalah sakinah, yang ketiga adalah malaikat bersaf-saf dari rumahnya sampai ke arsy Allah SWT. Yang keempat, Allah senantiasa menyebut-nyebut namanya dan nama orang tuanya atau kabinnya di depan majelis para malaikat. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba tersebut. Kita teruskan surat 22 kita, surat Al-Hajj. Surat Haji, surat ini turun di Madinah, artinya turun setelah Nabi hijrah ke Yasrib atau Madinah. Jumlah ayatnya 78 ayat, dan karena turun di Madinah, maka dikenal dalam ilmu Al-Quran atau tafsir dengan istilah surat Madaniyah. Seperti biasa kita mundur satu ayat, ayat 50. Untuk melihat ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 50 Allah SWT memberikan semacam rumus formula buat siapa yang beriman lalu beramal saleh, maka Allah siapkan baginya ampunan. Ampunan ini sangat penting bagi kita
Karena kita bukanlah manusia yang terpelihara dari dosa, kita bukanlah maksum. Yang kedua, di dunia diberikan rezeki yang mulia. Bunyi ayatnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu wa amilus salihati, maka adapun orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi iman itu letaknya di kalbu, amal saleh adalah di perbuatan. Perbuatan di sini termasuk kata-kata. Kata-kata dan tindakan itu perbuatan. Kalau kita berbuat, berkata-kata, akan menciptakan kedamaian. Salihat itu artinya kedamaian, amal yang memperbaiki keadaan. Maka siapa yang memiliki iman dan beramal saleh, lahum bagi mereka maghfiratun. Allah siapkan ampunan, warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Jadi inilah jaminannya jemaah sekalian. Tinggal kita mengasah iman kita. Apakah kita cukup mengimani kata-kata ini? Pertama adalah ampunan. Memang ada juga ayat meminta kita istighfar. Tapi kalau ayat ini tanpa istighfar pun Allah akan memberikan ampunan kepada kita apabila kita mengisi hidup kita dengan iman dan amal saleh. Dan juga di dunia diberikan rizqun karim, diberikan rezeki yang mulia. Sekarang ayat 51 atau ayat 51 sampai 55. 51-55 kita akan membicarakan beberapa tema. Ini ada di sini cuma terlalu kecil. Ya. Yang pertama 51 ancaman neraka bagi penentang ayat Allah. Yang kedua adalah kekuasaan Allah untuk menjaga nabinya sehingga tidak mungkin apa yang Allah turunkan kepadanya tercampur dengan yang lain. Dalam hal ini wahyu tidak mungkin tercampur. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran adalah ujian bagi kita. Siapa yang keras hatinya dan siapa yang sakit hatinya. Kemudian ayat 54 nanti kita bicara tentang hati yang tunduk, mukhbitin. Kita sudah bahas di ayat 54. Di ayat 34 ya. Kemudian berkenaan dengan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak pernah membuktikan keraguannya tapi meragukan terus-menerus, maka keraguan mereka terhenti oleh kematian ataupun azab. Nah, jadi kira-kira beginilah. Golongan yang menentang kitab suci Al-Quran, maka hatinya itu akan diisi dengan keraguan, tiada henti. Lalu kemudian nanti di akhirat menjadi penghuni neraka jahim. Neraka jahim, jahanam ada dalam Al-Quran, jadi dalam Al-Quran ada jahim, ada jahanam. Neraka jahim. Kemudian begini caranya Allah menjaga nabinya. Jadi ini anggaplah ini adalah nabi, hatinya nabi. Kemudian syaitan juga mempengaruhi nabi. Jadi kalau kita mengatakan syaitan tidak datang kepada nabi, datang, cuma tidak sanggup. Kita sudah pernah bahas dulu di surat Al-Hijr ayat 40. Bahwa syaitan mengatakan saya datangi semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Nah itu adalah nabi di situ. Jadi dia datang, tetapi kemudian tertolak oleh nabi. Jadi artinya apa? Tertolak oleh hatinya nabi. Ini namanya maksum, terjaga. Sehingga kemudian tidak mungkin setan atau hal-hal yang buruk mempengaruhi nabi. Termasuk lupa, tidak mungkin. Nah kemudian pada saat yang sama Al-Quran ini menjadi ujian bagi kita manusia. Kalau kita menentang Al-Quran, hanya dua kemungkinan. Hati kita sakit atau hati kita mengeras. Nah, sedangkan untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan hati yang tunduk dan nanti mengikuti jalan yang lurus, tahapan-tahapannya disampaikan nanti pada ayat-ayat ini. Yang pertama kita harus masuk di sini, ingat pintunya. Jadi ada pintunya di sini. Masuk melalui pintu ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu harus dibuktikan kebenarannya. Kalau kita masuk melalui pintunya kan ada garansi ini benar. Nah, sedangkan ilmu yang tidak benar tidak bisa membimbing kepada jalan yang lurus. Ilmu yang terbukti hak, maka dia akan membimbing kepada jalan yang lurus dan akan menjadikan hati itu menjadi tunduk, mukhbit, khubet. Nah, jadi seperti inilah. Kemudian ini ada dua hadis nanti kita angkat. Hadis pertama adalah bahwa, ini yang pertama dulu kita angkat, bahwa pengakuan Sayyidina Umar sendiri mengatakan bahwa di antara sahabat Nabi itu ada dua orang yang memiliki kemampuan dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau bacaan itu adalah dipegang oleh Ubay bin Ka'ab, bacaannya.
Sedangkan kalau pemahaman tentang isinya Al-Quran, terutama hukum-hukum itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah pengakuan daripada Sayyidina Umar. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh iri hati kepada orang lain kecuali dalam dua hal, yaitu orang yang diberikan ilmu Al-Quran dan ditelaahnya siang dan malam, atau orang diberikan kepadanya harta dan dia mendermakannya dengan ikhlas siang dan malam juga. Jadi dari sini nanti kita simpulkan bahwa orang Islam itu harusnya cuma dua jalurnya, menjadi pekerja keras untuk ilmu kah, atau pekerja keras untuk harta benda kah, dan dua-duanya dibagikan. Yang penuntut ilmu membagikannya kepada umat karena ilmu itu bagaikan cahaya, sedangkan yang bekerja keras mendapatkan harta benda dibagikannya juga kepada umat. Jadi inilah pembahasan kita nantinya. Kita mulai daripada ayat 51. 51 tadinya dikatakan bahwa orang-orang yang berusaha keras untuk menentang ayat Allah, untuk melemahkan, jadi ingin mencari kelemahan-kelemahan daripada ayat Allah SWT, maka mereka itu nanti di akhirat tempatnya di neraka jahim, ashabul jahim. Bunyi ayatnya mengatakan walladzina sa'au fi ayatina. Dan orang-orang yang sa'au itu dari kata sa'i, berusaha keras. Jadi ingat kata sa'i itu adalah berusaha keras. Hajar berusaha keras untuk mendapatkan air atau makanan buat bayinya, sehingga disebut sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa antara Safa dan Marwah? Karena ada bayi yang ditinggalkan di samping Baitullah. Kalau terlalu jauh, maka khawatir bayinya ada apa-apa. Maka startnya dari Safa, begitu jauh sampai Marwah, balik lagi, begitulah seterusnya. Ya namanya juga memang sa'i atau berusaha itu hanya berputar-putar di dunia ini saja. Berputar-putar itu disebut juga dengan tawaf, maka di dalam Al-Quran, sa'i antara Safa dan Marwah pun kadang disebut dengan tawaf juga. Jadi kesimpulannya orang-orang yang berusaha keras untuk memadamkan ayat Allah, untuk menghentikan ayat Allah, untuk menolak ayat Allah, dengan cara mu'ajizin, melemahkannya. Ingat kata-kata mu'ajizin itu melemahkan ada dua, melemahkan penyampaiannya atau melemahkan isinya dengan mencari-cari alasan untuk menolaknya. Misalnya dengan menyebut isi Al-Quran itu adalah ini dan itu, maka itu namanya mu'ajizin. Dari kata mu'ajizin ini lahirlah kata mujizat. Jadi kalau kita cari kata mujizat dalam Al-Quran, itu tidak ada. Tulisannya persis mujizat. Mujizat itu tidak ada dalam Al-Quran. Mim, Ain, Jim, baru ya zat, mujizatun. Nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu adalah mu'ajizina, tapi kata dasarnya sama, yaitu melemahkan. Ajaza ya'jiz itu lemah, a'jaza melemahkan. Kalau ajaza lemah, a'jaza melemahkan. Jadi a'jaza yu'jizu. Di sini ada mu'ajizin orangnya. Ini adalah isim fa'ilnya. Jadi melemahkan itu artinya mukjizat, melemahkan. Nah, jadi kalau manusia dia bisa bikin mukjizat, melemahkan misalnya ayat Allah, cuma mereka tidak sanggup. Ya, kenapa? Karena melemahkan ayat Allah sama dengan melemahkan hukum alam, tidak mungkin. Ya, bahkan ayat-ayat Allah ini lebih tinggi daripada hukum alam. Kalau hukum alam saya tidak mampu kita lemahkan, ya apalagi hukum Allah yang lain. Ya, kita hanya bisa melepaskan diri dari hukum alam. Misalnya, supaya tidak terkena gravitasi, kita naik ke atas. Melepaskan diri dari batas atmosfer bumi. Nah, kita kemudian di sana tidak ada gravitasi, tidak jatuh, melayang-layang. Atau yang kedua, kita bisa bikin alat yang bisa vakum dari gravitasi, sehingga kita bisa di dalam alat itu melayang-layang. Jadi menciptakan alat, sehingga di dalamnya kita menjadi tidak terkena gravitasi, seperti laboratorium yang dibuat oleh lembaga-lembaga angkasa luar. Ya, karena sebelum mereka ke atas beneran, mereka harus uji coba dulu dan latihan dulu di bumi. Nah, mereka bikin ruang khusus untuk yang tidak terkena gravitasi, sehingga mereka di sana melayang-layang. Nah, artinya kita tidak bisa menghentikan gravitasi, hanya bisa pergi darinya. Seperti contohnya misalnya gravitasi jatuh.
Bagaimana cara supaya tidak jatuh? Ya kita duduk di atas pohon. Kalau tidak duduk di atas pohon, ya jatuh. Nah, tapi menghilangkan gravitasi tidak bisa. Apalagi melemahkannya, ya tidak bisa. Nah, dengan demikian, begitu juga dengan ayat-ayat Allah. Nah, mereka ini ingin melemahkan ayat Allah. Mereka ingin melemahkan. Kalau Allah melemahkan bisa karena dia kuasa atas segala-galanya. Maka mukjizat itu adalah perbuatan Allah mengalahkan atau melemahkan hukum alam. Contohnya hukum alamnya api kan panas. Allah melemahkannya terhadap Nabi Ibrahim. Namanya mukjizat. Air itu aslinya tidak bisa terpisah. Karena air itu selalu berhubungan. Namanya punya rumus bejana berhubungan. Tidak bisa terpisah. Kecuali kalau wadahnya dipisah. Dibagi dua. Tapi kalau airnya saja tidak bisa terpisah. Tetapi pada zaman Nabi Musa, air bisa terpisah, terbelah. Padahal tidak ada temboknya, tidak ada wadahnya. Itu namanya mukjizat. Allah melemahkan hukum air yang disebut dengan bejana berhubungan. Ya, Allah misal apa namanya? Manusia sudah mati, tidak bisa hidup lagi. Tapi Allah menghidupkan orang mati pada zaman Nabi Musa. Nah, maaf, Nabi Isa. Pada zaman Nabi Isa. Namanya mukjizat. Ya, seperti itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu namanya mukjizat, melemahkan hukum alam. Kalau kita melemahkan hukum alam tidak bisa. Yang bisa adalah Allah. Karena memang Allah berada di atas hukum alam. Maksud di atas itu menguasai, bisa mengubahnya, bisa meminta kepada hukum alam tersebut tidak berlaku pada kondisi tertentu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan hukum alam itu. Kalau Allah tidak bisa, berarti bukan Allah yang menciptakannya. Nah, jadi kesimpulannya, mukjizat dari kata-kata ini. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha keras untuk melemahkan ayat-ayat kami di sini adalah Al-Quran dan juga pasangan Al-Quran. Ingat di tempat yang dikatakan yuriduna liyutfi'u nurallah, itu maksudnya sama. Mereka ingin memadamkan. Mereka ingin memadamkan berarti mu'ajizin juga. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah semakin memperkuat cahayanya. Yuridullahu liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Ulaika ashabul jahim. Mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Ayat seperti ini kita temukan di ayat lain. Coba kita lihat di sini. Itulah surat Saba, surat yang ke-34. Surat Saba 34 ayat 5. Ayatnya 5 nih. Ya. Allah berfirman, Walladzina sa'au fi ayatina. Dan orang-orang yang sa'au berusaha keras fi ayatina untuk melemahkan ayat-ayat kami. Jadi sa'au melemahkan berusaha keras dalam hal ayatina. Dalam ayat kami mu'ajizin melemahkannya ini. Melemahkan atau menentang. Ya. Apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun mir rijzin alim. Kalau tadi kan ulaika ashabun jahim. Kalau di sini mereka orang yang ingin melemahkan ayat Allah ini, baginya adalah azab mir rijzin alim. Mereka dapatkan azab dari hukuman yang paling pedih. Kita artikan saja di sini hukuman, karena rijz artinya buruk, kotoran. Artinya mereka berpikir seperti ini karena mereka punya penyakit hati. Ingat kata rijz, ya, rijzun. Mereka punya rijz. Maka kemudian mereka ingin mengatakan Al-Quran itu adalah karangan, buatan, banyak yang bertentangan di dalamnya. Nah, terhadap orang seperti ini Allah berikan azabun alim, adab yang sangat pedih. Nah, ya perhatikannya sekali sebagai, jadi kita lihat mereka ingin melemahkan ayat-ayat Allah. Berarti melemahkan Al-Quran dan melemahkan pasangan Al-Quran. Ya. Baru kemudian ayat 52 nanti, di situ disampaikan bahwa tidak mungkin mereka bisa melemahkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu semua isinya dari Allah. Tidak ada satupun isinya yang merupakan bersumber dari Nabi. Dari hawa nafsu Nabi tidak ada. Nah, ini yang disampaikan nanti di ayat yang ke-52. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Setiap nanti ada syaitan, anggaplah yang hitam-hitam ini syaitan. Ya. Syaitan ingin mempengaruhi Nabi.
maka mereka terpental. Bahasanya terpental. Hakikatnya Allah menjaga mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri, para nabi, berusaha untuk menjaga hatinya dengan tidak pernah terputus koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka selalu terhubung dengan Allah, maka setan-setan tidak bisa menggoyahkan hati Nabi. Ya, harapannya mereka ingin menguasai, tapi Allah menjaganya di sini. Ini adalah Allah menjaganya sehingga tetap terjaga kesucian Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Mereka ingin melakukan mukjizat, tapi yang Allah lakukan adalah mempertahankan mukjizat Al-Quran, menguatkan ayat-ayatnya seperti ini. Apa sebabnya? Karena Allah itu memang adalah alim dan hakim. Allah itu adalah alim, maha mengetahui, maka Al-Quran itu adalah pengetahuan, wahyu dari Allah. Allah akan memelihara ilmunya, dan hakim adalah maha menghukum. Bunyi ayatnya, wa ma arsalna min qablika, dan tiadalah kami mengutus sebelum kau Muhammad, ya, kayaknya di Muhammad. Jadi tiadalah kami mengutus rasul selain engkau Muhammad, atau sebelum engkau Muhammad, ini min qablika sebelum engkau ya. Sebelum engkau, kayaknya Nabi Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, seorang rasul. Jadi tidak pernah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, wala nabiin, begitu juga tidak nabi. Jadi dari sini kita lihat bahwa rasul dan nabi berbeda. Ya. Ini adalah rasul, ini adalah nabi. Ini lihat ini. Min rasulin wala nabiin. Kalau nabi adalah rasul tentu disatukan saja. Ya. Jadi ada rasul, ada nabi, ada juga dua-duanya. Ingat, ada dua-duanya. Bahkan Al-Quran mengatakan ada cuma rasul juga. Utusannya nabi disebut rasul juga. Contohnya dalam surat Yasin, utusannya Nabi Isa itu disebut dengan rasul juga. Ya. Jadi ada rasul, ada nabi, ada dua-duanya. Ya. Di dalam hadis dikatakan nabi itu jumlahnya banyak, 100-an ribu lebih, 120 ribu lebih. Tapi nabi dan rasul hanya 25, ingat. Nabi dan sekaligus rasul hanya 25. Ya, yang kita hafal itu 25. Jadi jelas berbeda. Jadi tiadalah kami mengutus sebelum Muhammad seorang rasul, begitu juga dengan nabi, illa kecuali. Jadi nabi dan rasul sama-sama apa? Sama-sama menerima wahyu dari Allah SWT. Illa kecuali iza tamanna alqa syaitan, apabila syaitan. Ya. Jadi kata tamanna di sini, tamanna itu artinya berharap. Ya. Jadi kita mengatakan di sini bukan nabi yang beringin. Ya, jadi di sini katakan ya bukan nabi yang punya keinginan. Ini. Kalau saya terjemahkan, illa kecuali iza tamanna alqa syaitan, ya, apabila apabila syaitan, apabila ada tamanna itu apa ya? Angan ataukah benak ya, benak. Kalau tamanna dari kata amani, amani itu adalah semacam harapan-harapan. Amani itu adalah apa ya? Amani sesuatu yang sifatnya benak, yang ada dalam benak kita, keinginan. Nah, maka syaitan akan masukkan apa? Fi umniyati, pada keinginannya. Jadi artinya apa? Setiap kita manusia punya amani, punya amani namanya lah. Amani itu adalah punya harapan, keinginan, ya, punya keinginan dan harapan. Nah, lewat situlah masuknya syaitan. Alka syaitan. Fi amani, melalui amaninya. Nah, untuk Nabi tadi, ingat syaitan di sini. Untuk Nabi tadi, fayansahullah. Maka kemudian Allah menasakh, menghapus. Yansakh itu dari kata nasih mansuh ya. Nasakh namanya. Allah menghapus, menasakh. Menghapus artinya Allah membentengi. Allah menghalangi upaya syaitan masuk ke dalam jiwanya Nabi, ke dalam harapan-harapan Nabi. Makanya jemaah sekalian, berhati-hatilah dalam membuat harapan, karena harapan dan keinginan kita itulah terkadang menjadi pintu masuknya syaitan. Karena kalau kita punya harapan kan cenderung kita optimistik,
Dan kalau kita optimismenya terlalu, namanya over optimistic, nah terkadang kita kehilangan rasionalitas. Mencapai keinginan terkadang tidak rasional. Nah, pada saat tidak rasional, berarti kita sudah terkena pengaruh syaitan. Karena syaitan itu bersifat irasional. Ya. Jadi apabila berkeinginan, ingat Nabi juga punya keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan itu adalah sesuatu yang sifatnya fitrah, ada pada semua orang, pada Nabi juga. Bedanya adalah bahwa keinginan-keinginan yang muncul pada Nabi itu adalah tiba-tiba tertolaklah syaitan itu. Apa sebabnya? Karena keinginan Nabi tidak pernah keluar dari keinginan wahyu, daripada wahyu. Ya. Apabila keluar dari wahyu, dia menjelma menjadi hawa nafsu, bukan lagi amani. Amani itu netral. Amani itu apa namanya? Amani itu ya alamiah, fitrah. Ya, jadi sudah fitrah. Nah, tetapi ketika kemudian tercampuri oleh hawa nafsu, maka amani itu bisa menyimpang keluar dan kemudian masuk di dalam jalan syaitan. Maka inilah yang dilakukan Allah kepada sang nabi atau sang rasul tersebut, yaitu fayansahullahu ma yulqis syaitan. Allah menolak atau menghapus apa-apa yang syaitan lemparkan atau bisikkan. Kata-kata yulqi itu lemparkan. Syaitan lemparkan. Maksudnya syaitan bisikkan, syaitan pengaruhi. Nah, benteng itu juga sekali terbagi, ada 3 benteng besar. Meyakini Allah itu sebagai Rabb, tempat bergantung satu-satunya. Allah itu sebagai Malik, Allah itu adalah penguasa, raja, pemilik. Yang ketiga, Allah itu adalah ilah, satu-satunya yang pantas disembah. Nah, kalau kita sudah sampai pada tingkat 3 tauhid ini, maka kita akan terbebas dari setan. Bukan hanya Nabi, kita juga bisa terbebas. Makanya ujung daripada Al-Quran, startnya dari Al-Baqarah, kalau Al-Fatihah kita keluarkan sebagai introduksi, Al-Fatihah sebagai pembukaan, maka batang tubuhnya Al-Quran dari Al-Baqarah, ujungnya di mana? An-Nas. Di dalam surat An-Nas itu dikatakan, Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nas, ilahin nas. Dari mana kita terlindung dari situ? Min syarril waswas. Nah, waswas itulah tadi kerjanya syaitan di sini nih, di amali kita. Ya, waswisu fi sudurin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu adalah minal jinnati wan nas. Jin kepada jin, manusia kepada manusia. Summa yuhkimullahu ayati. Kemudian Allah menegaskan, menguatkan. Makanya kata-kata muhkamat itu artinya tegas. Jadi artinya secara umum semua ayat Al-Quran itu adalah muhkam sebetulnya. Karena sini dikatakan summa yuhkimullahu ayati. Jadi mutasyabihat bukan berarti tidak kuat. Karena semua ayat itu kuat, muhkam semuanya. Cuma dalam istilah tafsir dan di dalam surat Ali Imran ayat 7, kalau mutasyabihat itu bukan meragukan, bukan abstrak, tetapi ayat yang berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa diindrai. Sedangkan muhkamat, ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang bisa diindrai, bisa dijangkau panca indera. Jadi dari sini kita lihat bahwa Allah menjaga. Jadi tidak mungkinlah syaitan mempengaruhi amaninya Nabi. Karena Nabi sendiri tidak pernah punya amani yang keluar daripada kebenaran. Beda dengan kita, terkadang amani kita keluar dari kebenaran, sehingga kita mengambil sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Walaupun kelihatannya bukan dosa, tapi kalau kita membeli sesuatu yang bukan kemampuan kita, kan berarti kita akan mempersulit diri sendiri. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu adalah alim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, Allahu alimun hakim. Ya, kenapa? Karena Allah mengetahui. Sedangkan wahyu itu adalah pengetahuan Allah. Kemudian Allah itu adalah hakim, penegak hukum yang bijaksana. Artinya apa? Allah bisa menilai apakah ayat yang telah diberikan kepada nabinya itu masih benar atau sudah tersimpangkan. Ya, terutama bagi kita masih bisa tersimpangkan. Inilah dia. Nah, ayat yang seperti ini bisa kita temukan surat Yusuf. Bagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf? Coba kita ingat kembali. Walaupun tidak menggunakan kata yansaha, apakah nasaha yansahu? Ya, tidak menggunakan kata-kata ini. Kita lihat surat Yusuf.
Surat 12 ayat 24. Ya. Surat Yusuf yang berbicara tentang ini 12-24 menarik. Suratnya 12, Yusuf itu 12, kemudian ayatnya 24. 24 kalau 12 dibagi 2, 12 juga. Ya. Walakad hammat bihi, dan sungguh perempuan itu ingin sekali kepadanya, kepada Yusuf. Ya. Sebagai wanita tentu menginginkan pasangan jenisnya, lawan jenisnya maksudnya. Begitu ya Yusuf sebagai laki-laki menginginkan pasangan atau lawan jenisnya. Ini adalah sesuatu yang alamiah, biologis. Dia perempuan itu menginginkan Yusuf, dan Yusuf menginginkan juga perempuan itu. Artinya secara alamiah begitu. Tetapi keadaan alam itu bisa dihentikan. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada yang melampaui alam, yaitu namanya akal pikiran. Ingat, ada melampaui alam. Kalau kita tidak mampu melampaui alam kita, sifat alamnya kita, berarti kita sama dengan hewan ternak, bakal lebih rendah lagi. Ya. Jadi laula an ra'a burhana. Jadi contohnya misalnya puasa. Puasa itu adalah caranya Allah mengajar kita untuk bisa memilih pilihan yang di luar atau melampaui hukum alam kita. Berpuasa itu kita melawan hukum alam. Kita lapar, haus, kita tahan, kita lawan karena kita berpuasa. Nah, laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya tidak karena melihat burhan Tuhannya. Nah, berarti jiwanya Nabi Yusuf mencapai derajat burhan. Burhan. Laula an ra'a burhana rabbi. Kalau bukan karena burhan dari Tuhannya, nah tentu dia sudah terjerumus di sini. Artinya tidak mampu melampaui sifat alamiahnya, sifat nature-nya, naturalnya. Tapi apa kata Allah? Burhan inilah yang mengangkat manusia lebih tinggi daripada sifat alamiahnya. Sehingga dikatakan kadzalika, begitulah caranya Allah linasrifa, sehingga kami, kata Allah, nasrifa itu membentengi, nasrif itu menghalangi, mencegah anhu, ya, Nabi Yusuf as-su'a, dari perbuatan buruk. Jadi kita manusia bisa tercegah dari perbuatan buruk apabila kita mampu melampaui hukum alam kita. Ya, ingat, melampaui bukan membatalkan, melampaui, beyond. Ya, seperti misalnya kalau kita berpuasa, ya tidak bisa melawan hukum alam, tetap lapar. Jangan karena kita berpuasa, niat baru tidak lapar, tetap lapar, tetap haus. Itu tetap tidak bisa lepas. Cuma bisa kita melampaui, melewati dengan tidak makan, tidak minum. Nah, itu artinya apa? Puasa mengajarkan kita beyond, loncat, melampaui hukum alam kita. Karena orang yang melampaui hukum alamnya itulah karena keyakinan disebut orang beriman. Linasrifa anhu su'a wal fasya, sehingga dia tercegah dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Innahu, sungguhnya dia Nabi Yusuf, min, di antara ibadina, hamba-hamba kami, berarti banyak hamba kami, al-mukhlasin, yang al-mukhlasin ini di surat Al-Hujurat, Al-Hijr, surat 15 dan 40 disebut dengan oleh iblis diakui illa ibadakal mukhlasin. Ya. Iblis mengatakan, saya akan goda semua anak cucu Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang masuk kategori mukhlas. Dan Yusuf di sini masuk kategori mukhlas, sehingga terjaga dari perbuatan su dan fasya. Berarti kita bisa terpelihara dari sana apabila kita mampu melampaui. Dan kekuatan yang bisa buat kita itu adalah burhan. Ingat, burhan. Sekarang ayat 53. Ya, tetapi pada saat yang sama, amani itu atau keangan-angan atau keharapan-harapan kita itu ada pada diri kita. Dan itu menjadi ujian bagi kita. Apa ujiannya? Bukan pada apa yang kita inginkan, tetapi pada Al-Quran. Jadi patokannya Al-Quran, tolok ukurnya Al-Quran. Kalau kemudian Al-Quran nanti kita tinggalkan, kita sia-siakan, berarti kita telah terkalahkan oleh syaitan atau iblis di dalam hal menguasai amani kita. Jadi yang menguasai amani kita, iblis, syaitan. Ingat, syaitan mendobraknya. Ya. Nah, kalau kemudian syaitan mendobraknya, berarti hanya dua kemungkinan. Hati kita sakit kah, marad, atau hati kita keras seperti batu ini. Namanya qasiyah, qasat qulubuhum, di tempat lain dikatakan qasat qulubuhum.
hati mereka menjadi qasad, keras. Jadi orang yang tidak memperhatikan Al-Quran, suka atau tidak suka, senang dengan atau tidak senang dengan istilah ini, tapi inilah Al-Quran. Mengatakan siapa yang tidak peduli kepada Al-Quran, maka dua saja kemungkinan. Yang agak lembut sedikit, hatinya sakit. Atau yang kedua hatinya sudah sangat keras. Keras hati, keras kepala. Inilah dia jemaah sekalian berbahagia. Makanya Al-Quran nantinya adalah cobaan, fitnah. Fitnah itu artinya cobaan. Ujian bagi kita. Apakah kita lolos untuk untuk mendapatkan petunjuk, atau justru hati menjadi keras. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Nah, maka kalau hati kita seperti ini, ya kita akan semakin terjerumus jauh. Jauh ke sana, semakin jauh, maksudnya tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, namanya disebutkan di sini nantinya syiqaqim ba'id. Syiqaqim ba'id. Tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Bunyinya liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan. Nah, bagi kita yang bisa dikuasai syaitan, maka Al-Quran itu menjadi fitnah, ujian bagi kita. Jadi bagi kita ini fitnah. Jadi fitnah bagi kita. Jadi katakan di sini, liyaj'ala, Allah membiarkan syaitan seperti itu untuk menggerogoti dan menggerayangi apa tadi, jiwa manusia, amnia manusia tadi, supaya menjadi ujian bagi manusia untuk mengetahui apakah hatinya sakit atau memang sudah keras seperti batu. Cuma dua saja, maradunkah atau kasiyakah. Sama-sama kulub di sini. Ini kulubuhum. Jadi Al-Quran itu adalah tolak ukur. Jadi Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, kalau ingin mengetahui, mengukur jiwanya gampang. Lihatlah ketertarikannya kepada Al-Quran. Kalau hati kita tertarik kepada Al-Quran, berarti Alhamdulillah, hati kita berarti sehat. Tapi kalau kita tidak tertarik kepada Al-Quran, maka berarti hati kita mengandung penyakit. Atau bahkan sudah jauh lagi, yaitu qasiyah qulubuna. Hati kita sudah sangat keras. Yang kedua kemungkinan saja. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Nah, siapa saja baik marad ataupun qasiyah, sama-sama namanya zalim. Sudah zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ini namanya sudah sama-sama zalim pada dirinya. Nah, ini namanya sudah zalim pada dirinya sendiri. Dan siapa yang zalim pada dirinya, yaitu dengan membiarkan jiwanya sakit atau hatinya mengeras, maka lafi, benar-benar orang itu berada dalam syiqaqim ba'id, permusuhan yang jauh. Maksudnya permusuhan kepada kebenaran, permusuhan kepada ayat-ayat Allah yang jauh. Permusuhannya sudah jauh. Tanpa mereka sadari, mereka sudah terlempar jauh daripada kebenaran. Lafi syiqaqim ba'id. Kita lihat surat Al-An'am. Coba kita lihat ayat ini. Kata-kata qasat qulubuhum di sini nih ya. Falaula izja'ahum ba'suna. Artinya begini, setiap saat kita dapat ujian. Ba'suna ini bukan siksaan, kita artikan ujian. Jadi setiap saat kita dapat ba'suna. Ba'suna itu secara bahasa artinya kesulitan. Kita setiap saat mendapati kesulitan. Orang yang paling banyak uangnya pun dapat kesulitan. Setiap saat kita dapat. Orang yang paling tawadu pun dapat kesulitan. Cuma perbedaannya satu sama lain adalah cara mengatasinya. Maka dikatakan, falaula izja'ahum ba'suna, kenapa manusia itu ketika datang kepadanya kesulitan hidup, nah, apa harusnya, kata Allah? Apa yang Allah inginkan setelah kita dapatkan kesulitan hidup? Tadarra'u, menundukkan hati. Tadarru itu artinya menundukkan hati. Humble, merendah. Ya. Jadi pada saat kita dapatkan kesulitan hidup, kita justru merendah. Tadarra'u. Kalau kita ingin melampaui kemampuan kita, wah itu akan semakin menjadi masalah. Jadi tadarra'u,
Walakin akan tetapi banyak orang setelah mendapatkan masalah justru qasat qulubuhum. Kalbu mereka menjadi keras. Kenapa hati menjadi keras? Ini sama tadi. Wa zayyana lahumus syaitan. Karena syaitan membuat indah kepadanya, maka malun apa mereka kerjakan? Apa mereka kerjakan? Yaitu menjauh dari kebenaran, menjauh dari sifat tadarru. Jadi kalau kita menjauh daripada tadarru, kebalikannya tadarru itu berarti sombong, tinggi hati, leher panjang, maka itu adalah pekerjaan syaitan. Zayyana lahumus syaitan. Banyak di antara kita yang membangga-banggakan kesombongannya, membangga-banggakan penentangannya kepada kebenaran. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Apa yang mereka kerjakan sudah dianggap indah. Siapa yang melakukan itu? Syaitan. Jadi kurang lebih sama tadi. Jadi kalau syaitan bersarang dalam jiwa kita, qasat qulubuhum. Hati menjadi keras. Bukan hanya sekedar sakit, tapi hati menjadi keras. Ayat berikutnya, ayat 54. Perhatikan ini gambarannya Pak Bu sekalian ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita bicarakan di ayat 54. Jadi tahapan untuk sampai ke puncak, ini sampai puncak, start dari sini. Apa startnya? Membaca, berilmu. Jadi startnya dari sini memiliki ilmu dulu. Untuk memiliki ilmu kan membaca, belajar. Jadi kita belajar, membaca, menyimak, baru kemudian kita memiliki ilmu. Nah ilmu nanti kita verifikasi. Apakah dia benar atau tidak? Al-haq. Karena ilmu itu dua macam. Ada yang benar, ada yang salah. Kita sudah pengetahuan. Pengetahuan itu dua macam. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang sejalan dengan kebenaran al-haq. Kalau dia sejalan dengan kebenaran atau benar, maka ilmu ini mengantarkan kita kepada iman. Ini iman di sini. Kalau ilmu itu sudah ditindaklanjuti oleh hati menjadi iman, sudah diubah ilmu di kepala menjadi iman di hati, maka apa yang terjadi kemudian? Hatinya menjadi tunduk. Tadarru, tadi ingat tadarru. Hatinya menjadi tunduk. Istilahnya mukhbit. Ingat di ayat-ayat sebelumnya mukhbit. Ya. Maka dia menjadi mukhbit namanya. Ya. Nah, kalau sudah hatinya menjadi tunduk, menjadi tadarru, maka baru dia bergerak menuju kepada jalan yang lurus, menuju ke puncak Shiratal Mustaqim. Nah, perhatikan juga sekalian. Ini tahapan-tahapannya: belajar, kemudian ilmu kita diverifikasi benar atau salah, kemudian menjadi iman di hati, lalu hati yang terisi dengan ilmu harus menjadi tunduk, bukan justru semakin sombong. Lalu kemudian baru kita terdorong oleh Allah menuju kepada jalan yang lurus. Ayatnya mengatakan, waliya'lamal ladzina utul ilma. Ya, ingat masih sambungan tadi dari 53 tadi. Jadi orang yang hatinya berpenyakit, hatinya keras, nah berarti mereka zalim pada dirinya sendiri. Tapi bagi orang yang memang suka belajar, Al-Quran itu adalah untuk mengetahui, ya, untuk berilmu. Lihatlah alladzina utul ilma. Jadi orang-orang yang suka ilmu, orang-orang yang suka ilmu, utul ilmu, penuntut ilmu, maka Al-Quran itu adalah untuk mengetahui, sumber pengetahuan. Jadi Al-Quran adalah sumber pengetahuan bagi penuntut ilmu. Dan setelah pelajari Al-Quran, dia tahu kalau itu adalah al-haq, kebenaran. Jadi dia kemudian tahu kalau Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran dari mana? Min rabbik, dari Tuhan. Sehingga setelah dia verifikasi, maksudnya sudah divalidasi, bahwa ilmu itu tadi yang dari Al-Quran adalah kebenaran, ingat, maka Al-Quran memberikan kesempatan kepada manusia untuk meragukannya. Jadi walaupun Al-Quran mengatakan tidak ada keraguan padanya, tapi Allah sendiri membuka kita, memberi peluang kita untuk meragukannya. Allah mengatakan, bagi mereka yang ragu, maka silakan ragu. Ya. Wa in kuntum fi raibin, kalau kalian semuanya ragu, silakan. Ya. Caranya apa? Pak, tulis suratin, cari surat lain, cari ayat lain. Maksudnya cari kitab suci lain, bikin, atau kalau perlu bikin surat lain yang lebih baik daripada Al-Quran. Silakan. Tapi kalau kita sudah lolos daripada keraguan menjadi kebenaran, nah dia menjadi bertransformasi atau berubah menjadi iman. Fayu'minu. Dia kemudian menjadi iman. Fayu'minu bihi. Ya. Beriman. Nah kalau dia sudah beriman, patukhbita lahu qulubuhum.
maka kalbunya menjadi tunduk di sini. Tukhbita. Ingat surat ini juga, surat Haji ayat 34, ada kata-kata mukhbitin. Ya, nanti kita lihat. Wa inna Allah, sungguhnya Allah, lahadi. Sungguhnya Allah benar-benar memberikan panduan. Allah akan memberikan panduan ini, hadi. Jadi Allah akan membimbing kita. Ya, siapa tadi orang beriman tadi dengan kebenaran Al-Quran? Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, lihatlah ayat ini. Berarti kita tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya membaca Al-Fatihah di dalam sholat dengan membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Karena kita bisa ditunjuki, dipandu oleh Allah ke jalan yang lurus apabila tahapan-tahapan ini kita lewati. Yaitu pertama adalah pembelajar, rajin menuntut ilmu. Dan belajarnya di sini menggunakan akal logika sehingga mampu melakukan verifikasi atau validasi apakah ilmunya itu benar atau tidak. Ya. Kalau dia benar, lalu kemudian diimani. Setelah diimani, dikirim masuk ke dalam hati. Maka ilmu yang diimani lalu kemudian tersimpan di hati, menjadikan hati itu tunduk. Ya. Maka orang seperti inilah ya akan dibimbing oleh Allah ila siratin mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Mari kita buka surat Haji sebelumnya kita bahas ya. Ini surat Haji, surat 22 ayat 34. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi setiap umat kami jadikan padanya manasik, tata cara ibadah. Apa tujuannya beribadah dalam Islam? Liyadhkuru, untuk mengingat, menyambungkan hatinya dengan Allah melalui namanya. Liyadhkuru smallah. Jadi kita menyebut menyambungkan hatinya dengan Allah melalui namanya ini. Karena harusnya kan liyadhkurullah, tapi liyadhkuru smallah. Kita sudah terangkan tempo hari. Ala ma razaqahum min bahimatil anam. Atas rezeki yang kami berikan kepada mereka dalam bentuk hewan ternak. Apa hubungannya? Yaitu tadi, kalau kita tidak mampu melampaui hukum alamnya kita, natural kita, nature kita, berarti kita hanya bahimatil anam. Ingat tadi, laki tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik laki-laki, itu adalah sama pada hewan juga ada. Betina jantan, jantan betina. Nah, kalau kita tidak mampu memberikan nilai atas semuanya, itu tidak mampu melampaui itu, berarti kita adalah seperti hewan ternak. Bahimatil anam. Kal an'am, balhum adal. Fa'ilahukum, maka kalau kita sudah mampu melampaui sifat hewan ternak kita, hewania kita, sifat biologis kita, maka sampailah kepada tauhid sejati. Fa'ilahukum ilahun wahidun. Maka terbuktilah bahwa ilah kalian itu ilah yang satu dengan zikir tadi nih. Falau, dan kepada yang satu itu aslimu, kalian berserah diri. Setelah berserah diri kepada yang satu, wabasyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada mukhbitin. Yang tadi tukhbita. Jadi mukhbitin ini artinya apa? Orang yang tunduk patuh setelah melewati tadi di atas ini. Apa namanya, tahapan-tahapan ini. Yaitu berserah kepada yang satu yang diyakini setelah mampu melawan sifat bahimianya. Kemudian ayat terakhir, ayat 55. Nah, tetapi Allah mengatakan ada orang yang ragu terus-menerus. Jadi ada orang yang satu ya. Jadi ada orang yang belajar lalu melawan keraguannya sampai pelatihan keyakinan. Istilahnya tadi memvalidasi pengetahuannya sehingga menemukan kebenaran. Tapi ada juga orang yang membiarkan keraguannya terus-menerus. Jadi ragu terus-menerus. Nah, ini termasuk bagian daripada orang yang punya penyakit tadinya, penyakit hati. Nah, di sini nantinya ada orang seperti ini. Selalu ragu, berada dalam keraguan. Nah, keraguan yang terus-menerus. Orang-orang yang tertutup hatinya digambarkan senantiasa berada dalam keraguan. Bahasa Arabnya miryatin. Terhadap kebenaran Al-Quran. Al-Haq tadi. Sepanjang hidup mereka.
Apa yang kemudian mengatasi? Apa akhirnya? Dua saja kemungkinan, yaitu kematian tiba-tiba ataukah azab. Azab pada yaumin akim. Akim itu secara bahasa artinya mandul, tidak punya hasil. Hari ketika tidak punya nilai lagi atas seluruh amal perbuatannya. Namanya hanya dua kemungkinan saja. Perbuatannya selama ini tidak mampu menghentikannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya. Wala yazalu. Ya, ingat kalau yazalu sebetulnya artinya terus-menerus ya. Berhenti. Zala yazalu itu artinya berhenti ya. Transit, kira-kira gitulah, transit. La tidak, jadi tidak transit, artinya terus-menerus. Jadi sebetulnya bukan tidak senantiasa, tapi justru senantiasa, tidak ada tidaknya di sini. Kita sudah terangkan dulu ini bahwa kalau yazalu di sini harusnya la-nya tidak boleh dari tiga tidak. Ya. Kalau kita tidak di sini berarti berhenti, tidak berhenti kan berarti terus-menerus. Ya. Tidak putus. Ya. Dan tidak putus artinya tidak berhenti. Ya. Jadi yazalu itu terputus, tidak terputus. Usahanya orang kafir itu. Apa usahanya? Meragukan Al-Quran. Ya. Jadi la yazalu, makanya ini kurang tepat terjemahnya tidak senantiasa. Kalau tidak senantiasa kan berarti terputus. Senantiasa itu kan continuous. Ya. Nah, sedang yang di sini terjemah cocok nih, dan orang kafir itu senantiasa, tidak ada tidaknya. Jadi ini harusnya tidaknya dihilangkan, harusnya tidak dicoret dan senantiasa ya digabung. Jadi kita coret ini dan senantiasa ya. Wala yazalul ladina kafaru, dan orang-orang kafaru, ingat ini adalah fi'il, kata kerja, dan orang-orang yang sudah tertutup hatinya atau menutup hatinya, ingat tadi kata-kata marid dan qasiyatu qulubuhum, hati mereka menjadi batu, dan orang-orang yang sudah sakit hatinya atau menjadi keras, maka senantiasa terus-menerus tidak henti-hentinya fi miryatin, berada dalam keraguan. Keraguan terhadap apa? Minhu, dari Al-Quran, terhadap Al-Quran. Jadi mereka meragukannya terus-menerus. Makanya jelas sebagai Al-Quran itu benar-benar ujian bagi kita sebetulnya. Kalau kita tidak mau mengkajinya ya berarti kita ragu. Coba apa yang buat kita tidak mengkaji Al-Quran? Coba kita sampaikan gagasan kita. Ya. Kita mengatakan sibuk. Sesibuk-sibuknya kita harus menyiapkan tuh Al-Quran. Kenapa kita tanya, kenapa kamu sibuk sehingga tidak membaca Al-Quran? Karena katakan ini menyangkut masalah keselamatan hidup dunia saya. Lah, hidup dunia itu hanya sekitar beberapa puluh tahun. Bagaimana dengan kalau keselamatan akhirat? Nah, jadi banyak orang yang menyelamatkan hidupnya di dunia, tapi tidak menyelamatkan hidupnya di akhirat. Nah, seperti itu. Dan orang yang tidak bisa menyelamatkan hidupnya di akhirat, hakikatnya tidak bisa menyelamatkan hidupnya di dunia. Jadi kita ulangi, wala yazalul ladina kafaru fi miryati minhu. Dan orang-orang yang tertutup hatinya akan terus-menerus senantiasa berada dalam keraguan terhadap Al-Quran ini, terhadap Al-Quran. Jadi hu-nya di sini adalah Al-Quran. Ya, jadi di bawah sini lihat. Jadi Bapak Ibu lihat di bawah sini ya, ini Al-Quran ya. Ini hu-nya di sini. Jadi Al-Quran ini hu. Hatta sampai ta'tiyahumus sa'ah baghtatan. Sampai datang kepadanya sa'ah. Apa saat di situ? Saat waktu kematian atau waktu kiamat besar. Tiba-tiba kematian datang, udah nggak bisa lagi mundur. Kalau tiba-tiba kematian sudah datang, ya nggak bisa lagi. Ya, mau diapain? Yatiyahum azab, atau datang kepadanya azab. Yaumin akim, pada hari di mana pada situ tidak ada yang bisa membantu. Akim itu bisa bermakna gersang, bisa bermakna mandul. Mandul itu artinya tidak ada hasilnya. Akim, hari ketika kita tidak melihat amal-amal perbuatan kita. Gersang, tidak ada tumbuhan, sama saja, kurang lebih sama ya. Kita lihat di sini. Surat Hud. Surat 11 ayat 17. Allah firman, afaman kana ala bayyinati mir rabbih. Apakah orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran itu telah datang kepadanya keterangan dari Tuhannya? Maksudnya selain daripada Al-Quran. Ya. Padahal yatluhu syahidun.
Padahal Al-Quran ini telah dibacakan kepadanya oleh seorang saksi. Kenapa menggunakan kata syahidun di sini? Karena tidak selamanya Nabi dan Rasul saksi juga, tapi sudah meninggal. Akan selalu ada saksi, syahidun. Minhu dari padanya. Saksi ini dari Allah, ini minhu, hu-nya dari Allah. Jadi saksi di sini adalah orang yang dipercaya Allah, berarti orang ini pasti maksum juga, terjaga juga. Ya. Wa yatluhu syahidun minhu. Wa min qablihi, sementara sebelum Al-Quran datang, kan sudah ada juga kitab Musa, yaitu Taurat, sebagai imaman warahmatan. Imam, sebagai imam, pemimpin, pedoman, warahmatan, dan rahmat. Ulaika yu'minuna bihi. Ya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Siapa yang beriman kepadanya? Yaitu syahid tadi. Dan orang yang mengikuti syahid tersebut, saksi. Tapi kemudian ditutup dengan ancaman. Wa may yakfur bihi, siapa yang menutup diri terhadap Al-Quran, ya, siapakah yang menutup diri? Minal azab. Al-azab ini, siapa di antara mereka dari kalangan al-azab menutup diri? Al-azab itu kelompok-kelompok yang menentang Nabi di Mekah. Asbab nuzulnya begitu. Tentu sekarang beda lagi. Tapi pada zaman Nabi adalah beberapa kelompok di Mekah yang menentang Nabi. Nah, siapa saja yang yakfur bihi, fannaru mau'iduhu, maka nerakalah tempatnya nanti. Ancaman Allah kepadanya adalah neraka. Janji Allah kepadanya neraka. Mau'id bisa diartikan ancaman, bisa diartikan janji Allah kepadanya adalah neraka. Fala taku, maka, nah ini kepada kita sekarang. Fala taku fi miryatin min, maka wahai umat Islam, ya, janganlah kamu berada dalam keraguan daripadanya. Kenapa? Innahu, karena sungguhnya Al-Quran itu al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Ya. Jadi jangan pernah membiarkan keraguan itu menguasai kalian tentang Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Tuhanmu. Walakinna, akan tetapi, aksaran nasi la yu'minun, sayangnya kebanyakan manusia tidak beriman. Sayang sekali banyak manusia yang tidak beriman. Walakin aksaran nasi la yu'minun. La yu'minun kepada siapa? Tidak beriman kepada Al-Quran tadi. Ini selalu Al-Quran. Jadi Al-Quran lah, ini lihat ini. Al-Quran semua tadi Al-Quran. Ya. Kata-kata Al-Quran paling banyak di sini. Ya. Nah, jadi cuma sekalian, kalau kita sering membicarakan Al-Quran di sini bukan karena kita belajar Al-Quran di sini, enggak, tapi memang itulah Al-Quran mengatakan. Bukan karena subjektivitas kita, tapi memang Al-Quran mengatakan begitu. Tolak ukur kebenaran iman seseorang adalah Al-Quran. Sekarang kita lihat hadis berikut ini. Siapakah yang paling menguasai Al-Quran? Ini kata Sayyidina Umar, ya. Ini adalah kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar yang pernah jadi khalifah yang kedua. Jadi Umar berkata, Ali paling paham hukum. Al-Quran maksudnya. Coba kita lihat, ini adalah hadisnya. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Ini dari atas bisa baca. Kita langsung foto di sini. An Ibni Abbas. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala berkata, Qala Umaru radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berkata, maksudnya Umar bin Khattab, ya. Nggak, jadi Umar yang dimaksud sini Umar bin Khattab berkata, Akra'una Ubay. Jadi Akra'una maksudnya yang paling baik bacaannya di antara kami. Akra dari kata qira'. Akra'una yang paling baik bacanya di antara kami, naknya kami. Ubay. Ya, Ubay bin Ka'ab maksudnya. Ubay. Ya. Wa qadana Aliun. Ali bin Abi Thalib maksudnya. Sayyidina Ali. Jadi ini pengakuan Umar. Yang paling baik bacaannya di antara kita adalah Ubay, tapi yang paling paham Al-Quran adalah Ali. Ya. Sehingga apa yang kami lakukan, kata Umar, wa inna lanada'u min qawli Ubay. Tetapi kemudian kami meninggalkan Ubay. Kenapa? Karena dia hanya bacaan saja. Kami meninggalkan bacaan Ubay. Artinya bahwa yang namanya bacaan kan bisa berubah-ubah. Apa logat-logatnya, langgam-langgamnya. Sampai kalau kita baca Quran itu ada kiraat 7 kiraat. Nah, bahkan sebagian orang mengatakan bisa ditambah sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya pernah juga dulu ada yang mencoba bikin baca Quran langgam Jawa misalnya. Ya, sebetulnya itu kan langgam dipengaruhi oleh logat daerahnya masing-masing. Kufa misalnya beda dengan di tempat lain. Ya.
Jadi ini ulangi lagi kata Umar. Akra'una Ubay wa aqdana Aliyun wa inna lana da'u min qauli Ubay. Yang paling baik bacanya di antara kami adalah Ubay bin Ka'ab, dan yang paling paham Al-Quran di antara kami adalah Ali. Nah, atas dasar inilah kita kenal kata-kata Sidina Umar yang sangat terkenal. Ini terkenal sampai tidak bisa ditolak orang. Apa kata-kata Umar ini? Ya. Sidina Umar pernah mengatakan, laula Ali la halaka Umar. Kalau bukan karena Ali, maka pasti celakalah Umar. Ini dari hadis ini tadi ingat. Hadisnya tadi hadis Bukhari nih. Bukhari nomor 4121. Jadi laula Ali, seandainya bukan Ali, kata Sayyidina Umar, lahalaka Umar, maka celakalah Umar. Jelas sekali bahagia. Dari sini tadi kata-kata itu muncul. Ya, wa aqdana Ali, kata Umar. Karena yang paling paham di antara kami adalah Al-Quran adalah Ali. Ini pengakuan Sayyidina Umar yang terekam dalam Bukhari, Muslim juga ada. Jadi ada banyak terekam ini. Bukhari nomor 4121. Hadis berikutnya. Harus iri pada dua hal. Ahli Quran dan ahli harta, tetapi rajin mendermakannya. Ini Nabi mengatakan, ini dari mana ini? Dari Az-Zuhri, dari Zuhri, an Salim, an Abihi. Dari Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, ani Nabi SAW, pal. Dari Nabi SAW berkata, bersabda, la hasada, tidak boleh hasad, tidak boleh iri hati. Illa kecuali fi isnataini, kecuali pada dua golongan manusia. Kita tidak boleh iri hati kecuali pada dua golongan manusia. Rajulun atahullahul Qur'ana, yaitu orang atau seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Siapakah itu? Kita semua orang Islam diberi Al-Quran sebetulnya. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada kita orang Islam, orang manusia, terutama orang Islam yang mengimaninya. Jadi orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tetapi kemudian dia terus-menerus mentelaahnya. Yatlu itu mentelaah, mentadaburinya siang dan malam, sepanjang malam dan sepanjang siang. Satu. Yang kedua, warajulun atahullahu malan. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yunfiquhu. Lalu kemudian dia rajin membelanjakannya, menginfakkannya, mendermakannya, ana al-laili wa ana an-nahar. Di sepanjang malam dan sepanjang siang. Juga hadis Bukhari juga. Ya, jadi sejalan tadi pembahasan ayat kita tentang Al-Quran. Ayat 56 sampai ayat 51 sampai 55 tadi. Sejalan dengan pembahasan itu. Pentingnya Al-Quran. Ya. Kemudian kita lihat ringkasan berikut ini. Perjalanan wahyu dari resonansi hati. Al-Quran bukan sekedar teks yang dibaca, melainkan sebuah filter ilahiyah. Rangkaian ayat ini mendiagnosis kondisi spiritual manusia saat berhadapan dengan kebenaran absolut, yaitu kebenaran Allah. Memisahkan hati yang berpenyakit dari hati yang tunduk. Maksudnya memisahkan hati dari yang berpenyakit dan keras tadi dari hati yang tunduk, tadarruk. Nah, kita lihat jemaah sekalian ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, Tuan dan Puan, kalau ingin screenshot ini bagus, karena ini bagus sekali kata-kata ini. Ya. Allah mengatakan, waladina sa'au tadi, orang-orang yang berusaha untuk menolak, meninggalkan, menentang ayat-ayat kami, mu'ajizin dengan melemahkannya, ingat termasuk pasangannya, maka apa kata Allah? Ulaika ashabul jahim. Ya. Jadi sorotan utamanya sini adalah mengarahkan energi pada kesia-siaan. Kata mu'ajizin tadi, mujizat tadi, bermakna upaya aktif untuk melemahkan atau menggagalkan kebenaran. Jadi ingat, upaya aktif untuk melemahkan atau menggagalkan kebenaran. Jadi upaya aktif sa'au ditambah dengan niat melemahkan mu'ajizin, ini tambah ini, yang ada adalah ashabul jahim. Keniscayaan mendapatkan kehancuran, ashabul jahim, neraka. Jadi ini tambah ini hadis aslinya ini. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa Nabi, katakanlah hatinya Nabi di sini. Nabi turun wahyu, maka datanglah setan di sini, intervensi setan. Al-Kasyaitan,
Setan masuk. Tapi apa yang terjadi kemudian? Lihat ini, ada kayak cahaya, kemudian menolak. Sehingga gerakan setan itu kemudian terpental. Pengaruh setan itu kemudian hilang, pergi. Ya. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Ya, terbuktilah bahwa wahyu yang turun dari Allah itu kemudian dipelihara oleh Allah dalam hatinya Nabi, sehingga terpelihara sampai sekarang menjadi kebenaran murni. Memperkuat, mempertegasnya. Ini adalah diagram filtrasi yang pertama, part 1. Ya. Ingat kata-kata ini, sorotan utama, proteksi absolut. Yansahu itu proteksi. Allah batalkan. Allah secara aktif dan mutlak menghapus segala intervensi. Menjadikan teks suci Al-Quran ini tak tertembus oleh kepalsuan. Jadi ini adalah ayat jaminan kesucian Al-Quran juga. Ini adalah part 2 daripada filtrasi, diagram filtrasi kita. Ini adalah wahyu kebenaran, ya. Memancar. Maka lahirlah prisma di sini, Mas Kaiser bahagia. Ya. Lahirlah prisma di sini. Bagi mereka yang berpenyakit hatinya akan menolaknya. Atau bagi mereka yang keras hatinya juga menolaknya. Jadi artinya kalau menolak Al-Quran, menolak kebenaran, hanya dua kemungkinan. Entah hatinya sakit atau hatinya sudah keras. Tidak ada alternatif lain. Sakitkah hatinya ataukah keraskah hatinya? Nah, kemudian cara untuk mencapai puncak. Ini adalah di ayat 54 tadi. Cara mencapai puncak. Kita lihat dulu suratan utamanya. Yaitu puncaknya tunduknya hati. Hati yang tunduk. Mukhbitin tadi. Penyerahan diri yang total lahir dari keyakinan yang didasari oleh ilmu yang hakiki, ilmu yang benar. Maka pertama kali adalah menuntut ilmu dulu. Makanya ayat pertama kan Iqra. Nabi mengatakan utlubul ilma. Tuntutlah ilmu minal mahdi lal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Jadi menuntut ilmu di sini dulu. Baru kemudian ilmu itu kita uji sampai terbukti kebenarannya. Al-haq. Nah, kalau sudah terbukti kebenarannya, ditransfer masuk menjadi iman. Nah, kalau yang membentuk iman kita adalah ilmu yang benar, maka dia akan menghasilkan mukhbitin, ketundukan hati di sini. Fatukhbita lahum qulubuhum di sini, ya. Fatukhbita lahum qulubuhum. Jadi inilah tangga-tangganya Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, ya. Tangga-tangga untuk mencapai puncak. Jadi startnya dari bawah ilmu dulu. Nah, sedangkan mereka yang meragukan terus-menerus, ini keraguan yang sifatnya permanen karena sampai mati. Kalau dia ragu terus-menerus, ya tidak akan ada berhenti ya sampai apa? Data di sini dua kemungkinan ini. Ya. Yaitu datanya kematian mendadak atau azab. Ya. Dua saja kemungkinan. Ya, tadi asa atau baktatan ataukah adabu yaumin akim. Cuma dua saja. Ya, apa namanya? Suratan utamanya. Kebutaan permanen. Keraguan bukan sekedar fase. Steps. Melainkan penjara abadi yang hanya diputus oleh kematian yang mendadak. Kita lihat matriks kondisi hati. Sintesis respon manusia terhadap kebenaran wahyu. Lihat ini tadi, hati yang berpenyakit, hati yang keras. Sama-sama tadi ayat 53-53. Jadi kita lihat ini ada 3 jenis hati. Hati yang berpenyakit, maradun. Kemudian hati yang keras, kasiyah. Kemudian hati yang tunduk, mukhbitin. Apa responnya? Kalau mendapatkan tadi ujian, tergoda dan ragu. Responnya kalau dia berpenyakit, tergoda dan ragu. Kalau hatinya keras, langsung menolak dan membatu. Bahkan pada zaman Nabi, menuduh Nabi sebagai tukang sihir dan sebagainya. Sedangkan kalau hatinya mukhbitin, meyakini dan tunduk. Yakin dan tunduk. Nah, inilah dia respon. Respon terhadap ujian. Ujian apa tadi? Al-Quran. Ini tadi wahyu. Respon manusia terhadap kebenaran wahyu. Jadi ingat, kebenaran wahyu di sini ujian kebenaran wahyu. Kerentanan utama, hati yang berpenyakit, syubhat. Kerancuan berpikir, falasi berpikir, syubhat. Jadi syubhat berpikir. Jadi yang terjadi adalah kerancuan berpikir. Hati yang keras, kesombongan dan ego. Jadi begitu dia mendapat membaca Al-Quran, yang muncul kesombongan. Seperti kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la.
ketika Musa datang kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang mukhbitin, tunduk, terlindungi. Terlindungi. Destinasi spiritual, ending spiritualnya. Kalau dia berpenyakit, endingnya adalah permusuhan yang jauh. Syiqaq tadi. Fi syiqaqin ba'id. Ya. Sedangkan kalau hatinya keras, nah yang ditunggu hanya kematian yang mendadak. Kebutaan tiba-tiba sampai baghtatan. Sedangkan kalau dia tunduk, mukhbitin, dia akan menempuh jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jadilah matriksnya. Kesimpulannya, oh belum, ini masih satu lagi ya. Jadi ini adalah tadi tentang hadis dulu ya. Ini hadis tadi 4121 dari Bukhari. Pengakuan dari Umar tadi. Qala Umar radhiyallahu anhu akrauna Ubay wa aqdana Aliyun. Jadi dikatakan di sini tadi yang paling baik bacanya di antara kalian adalah Ubay bin Ka'ab. Wa aqdana Aliyun, dan yang paling paham, paling mengerti isi Al-Quran adalah Ali. Ubay bin Ka'ab penguasaan teks qiraah. Jadi dia hanya menguasai teksnya saja, lahiriahnya. Ibaratnya penghafal Al-Quran saja. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, ketajaman hukum, fikih, hukum. Sorotan utama, paradigma sahabat. Interaksi sempurna dengan wahyu membutuhkan keseimbangan antara penguasaan teks dan ketajaman pemahaman. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib menguasai hukum, tahu paham isinya, otomatis pasti tahu bacanya. Kenapa? Dia orang Arab, bahkan dia paling fasih juga. Ingat, khutbah-khutbahnya yang termuat dalam Nahjul Balaghah, semua orang ahli bahasa mata ini paling fasih. Jadi dengan demikian ini otomatis pasti bagus teksnya. Tapi kalau dia cuma menguasai teks, tidak otomatis menguasai isinya. Nah, dari atas dasar hadis inilah terkenal kata-kata ini. Ini tadi kita angkat. Laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena Ali maka celakalah Umar. Ini. Kalau bukan Ali maka pasti celakalah Umar. Ini ada kata pastinya sini, lamnya nih, lam taukid ini. Ya. Ini adalah di sini lam taukidnya. Lahalaka, pasti celakalah Umar. Kemudian ini adalah yang terakhir ya, bahwa hadis yang kedua tadi kita tidak boleh iri kecuali pada dua hal, yaitu orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, lalu mentelahnya, mentadaburinya siang dan malam, atau orang yang diberikan harta benda, lalu kemudian dibelanjakannya di jalan Allah siang dan malam. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang Islam harusnya bekerja keras, sa'au juga, tapi bukan menghalangi Al-Quran. Sa'aunya itu, sa'inya kita adalah dua saja, menjadi pembelajar keras atau menjadi pekerja keras. Penghasil ilmukah atau penghasil hartakah? Cuma dua saja. Penghasil ilmu kita bagi kepada orang yang lain. Penghasil harta kita bagi kepada yang lain. Seperti itu. Nah, sehingga nilai jemaah sekalian bahagia namanya aspirasi tertinggi. Dua bentuk pencapaian spiritual tertinggi manusia memiliki bobot yang sama di mata Allah. Kekayaan spiritual, ya, hablum minallah, dan kedermawan material, hablum minannas. Jadi kalau ada orang kaya raya tapi rajin mendermakan hartanya di jalan Allah, maka kita salut. Itu termasuk pencapaian tertinggi. Kenapa? Karena ini harus sama ini. Ingat, tidak bisa salah satu, harus jalan bersama. Karena kalau dunia ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang anti pada kebenaran, maka harta benda dunia digunakan untuk melakukan kekacauan. Maka harus ada orang benar menguasainya dan digunakan untuk melakukan distribusi secara baik kepada manusia. Saya kira itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari pribadi Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Ambillah yang datang dari Allah, dari Al-Quran, karena itu pasti kebenaran yang tadi sudah disampaikan, tidak ada keraguan padanya dan terbebas daripada intervensi syaitan dan iblis. Terima kasih banyak yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh digunakan pakai kaitan ayat 51 tadi, yang mana memperingatkan kita persis iblis sejak alam azali ikrar agar Bani Adam habis-habisan terus-terusan
akan digoda, ditipu daya hingga ingkari adam-adam pilihan Allah sepanjang zaman. Dan kini diteruskan oleh musuh-musuh Ahlul Bait alaihissalam, walaupun terdapat hadis-hadis sahih dan mutawatir serta Al-Quran tentang wujud 12 insan kamil yang Allah pilih sampai ke Imam Mahdi alaihissalam. Dan walau macam mana jelas pun, maka mereka cuba berusaha keras untuk kaburkan ini agar ramai yang tertipu. Berbicara tentang apa akibatnya. Baik, terima kasih. Jadi Mas Keser, di awal itu sudah disampaikan bahwa iblis itu dan tentu nanti menjelma menjadi manusia, karena ingat iblis itu adalah minal jinnati wan nas. Jadi iblis itu nanti bisa mempengaruhi jin dan manusia. Jadi minal jinnati wan nas. Iblisnya sih satu, tapi pengaruhnya bisa ke manusia dan jin. Nah, iblis itu di awal sudah berjanji akan mendatangi seluruh anak cucu Adam. Ingat, berjanji mendatangi seluruh anak cucu Adam. Dan menggunakan kata-kata yang menipu. Dia mengaku sebagai penasihat agama, penasihat ilahiyah. Kan begitu, coba kita buka di surat Al-A'raf. Ya, kita lihat surat Al-A'raf. Surat yang ke-7. Ayatnya kurang lebih berapa ya? 18-an kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Ayat 20 dan seterusnya. Fawaswasalahuma syaitan. Lalu laki dan perempuan Adam dan Hawa ini waswas. Dipengaruhi supaya dia waswas. Harusnya kan dia yakin, karena fitrah itu yakin. Tapi caranya dibuat waswas dulu. Buat ragu. Kata waswas itu buat ragu dulu. Ya. Keduanya, laki perempuan. Oleh siapa? Syaitan. Apa endingnya, apa tujuan, apa objektif daripada syaitan? Liyubdiya lahuma mauriya anhuma min sawatima. Yaitu agar perbuatan buruk, sawat itu bukan hanya aurat. Sawat itu adalah sayiat, keburukan. Keburukan yang tadinya potensial menjadi aktual, itu maksudnya di sini. Karena manusia itu kan punya dua potensi, potensi buruk dan potensi baik. Ingat, kalau dia potensi belum dikatakan buruk, cuma potensi. Fujuraha wa taqwaha. Jadi kan begitu. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini fujur, sawa. Nah, jadi syaitan itu mempengaruhi manusia agar fujurnya muncul. Ya, takwanya mengecil. Wakala, iblis berkata kepada laki dan perempuan, kepada manusia, mana hakuma rabbukuma an hadis syajarah. Tahukah kalian berdua kenapa Tuhan melarang kamu makan pohon ini? Tuhan tidak melarang kalian kecuali karena Tuhan tidak ingin kalian menjadi malaikat. Nah, itu kan kata malaikat itu supaya suci. Tuhan tidak menginginkan kalian jadi suci, makhluk suci. Ya. Nah, kan dibalik, justru Allah menginginkan supaya kita tetap suci. Jangan dekati pohon ini, karena pohon ini adalah pohon hawa nafsu. Kamu akan kehilangan kesuciannya. Au takuna minal khalidin. Atau Tuhan tidak ingin kalian kekal di dalam surga, dalam kebenaran. Nah, ini kan kata-kata ini kan apa namanya? Kata-kata ini kan falas, bukan hanya falas, palsu, terbolak-balik. Dan Bapak sekalian, model-model seperti ini kita bisa lihat sekarang. Paling gampang kita lihat lagi pada pemimpin dunia seperti Donald Trump. Itu semua kata-kata itu dibolak-balik. Ya. Dibolak-balik. Dan ini bukan hanya menurut kita, kata mereka, kata orang Amerika juga. Dibolak-balik. Tidak ada pembicaraan dengan Iran, dikatakan ada, kan begitu. Ya. Dia jelas-jelas tidak mampu mengalahkan Iran, dia minta Iran angkat bendera putih karena katanya sudah hancur. Seperti itu. Pokoknya dibolak-balik. Ya. Baru kemudian wakasamahuma. Kemudian iblis berjanji kepada keduanya, bersumpah kepada keduanya. Apa sumpahnya? Wahai laki dan perempuan manusia, aku ini percayalah, kira-kira itulah. Percayalah aku ini kepada kalian berdua, benar-benar, ini lamnya tauhid, benar-benar an-nasihin, pemberi nasihat yang baik. Inilah laminan nasihin, saya ini terhadap kalian berdua benar-benar penasihat yang baik. Ya. Nah, kan sudah mulai itu yakin. Kayak apa namanya? Kayak bapak, ibu, tuan dan puan tiba-tiba ditelepon seseorang mengaku dapat ini dapat itu, wow, kita mulai yakin. Sudah mulai masuk. Ingat, kita sudah mulai masuk dalam permainan mereka. Kita ikuti ini, nanti kamu datang ke sini. Sampai tiba-tiba uang kita habis di rekening kita.
Padahal lahuma bigururin. Lalu kemudian setan atau iblis berdalil, berargumentasi kepada keduanya dengan argumentasi yang menipu. Gurur itu menipu, tidak benar. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan tadi Pak Nur. Jadi dia datang kepada kita supaya dengan menggunakan kata-kata yang tidak benar. Dia disebut dengan sa'au fi ayatina. Benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk melemahkan kehendak kita, kemauan kita, tekad kita untuk mempelajari Al-Quran. Jadi kata-kata mu'jizina di sini tidak mungkin melemahkan Al-Quran. Tapi melemahkan tekad kita bisa. Melemahkan niat kita bisa. Melemahkan keinginan kita bisa. Melemahkan will kita bisa. Ingat ya sekali lagi. Tidak mungkin lagi melemahkan Al-Quran. Tidak bisa. Al-Quran tidak bisa lagi diubah. Ya, pada zaman dulu ya mungkin waktu belum ditulis, belum dicetak. Tapi sekarang tidak mungkin. Maka berdasarkan ayat ini yang dilemahkan adalah kemauan kita, kehendak kita, keinginan kita. Selalu saja dibuat sibuk, selalu saja ada alasan, selalu saja bertepatan dengan harusnya kita belajar, selalu alasannya sibuk. Sampai kehilangan waktu segala-galanya, dan itu yang disebut tadi dengan fimiryatin, selalu berada dalam keraguan, sampai waktu datang secara mendadak, yaitu kematian. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Paling tidak sampai datang imam zaman, dan kita tidak menjadi bagian daripada orang yang mempersiapkan kehadirannya. Ada lagi yang lain? Iya, ada 2 pertanyaan Ustaz di chat room. Kita ke chatroomnya. Yang pertama dari Sinta. Oh, ini Sinta bukan pertanyaannya. Koneksi saya kurang bagus seperti internetnya. Dari Pak Hamzah, biasa kita juga mendapati orang berilmu sombong. Ya itu tadi, berarti bahwa ilmunya belum menjelma menjadi masuk ke dalam hatinya. Seperti itu. Ilmunya belum menjadikannya dia makrifat kepada Allah. Jadi yang membuat orang sombong itu terutama ada 3, Pak Hamzah. Pertama adalah ilmu. Ini paling banyak ini ilmu. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga adalah keturunan. Nah, itu membuat kita biasa sombong tuh. Ya. Ada sih yang lain kita anggap kecil-kecil. Seperti misalnya kesehatan, tapi itu kecil-kecil ya. Tapi yang paling besar ini 3 besar utama ini. Penyebab orang sombong itu ilmu. Ya. Banyak orang tersinggung kalau tidak dipanggil berdasarkan titelnya misalnya. Kan begitu, ada orang seperti itu. Ya, tersinggung kalau tidak dipanggil berdasarkan gelar-gelarnya. Ya, itu kan berarti ada kesombongan pada dirinya. Yang kedua tadi adalah orang berharta, harta benda. Yang ketiga adalah orang yang punya keturunan. Nah, 3-tiganya ini berkumpul pada diri Fir'aun. Makanya Fir'aun itulah sumber kesombongan paling tinggi yang diabadikan dalam Al-Quran, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, itu adalah sumber narsistiknya di situ, paling tinggi. Ya, narsistiknya di situ. Jadi Fir'aun itu sudah MPD-nya tinggi sekali. Ya. Sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Oleh sebab itulah, marilah kita, bagi kita yang berilmu, bagi kita yang berharta, bagi kita yang punya turunan yang baik, marilah kita selalu humble, merendah. Karena kita punya sesuatu yang kelihatannya baik, bagus, tetapi sangat mungkin menjadi bahaya yang membuat kita jatuh. Karena tidak ada orang sombong masuk neraka, masuk surga. Nabi bersabda, tidak mungkin orang masuk surga kalau di dalam hatinya ada sebesar sebesar atom atau sebesar debu rasa kibar. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibar sebesar zarah sekalipun. Dan inilah yang menyebabkan iblis dilaknat karena dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Yang kedua, Pak Zamal. Semua umat Islam yakin akan keaslian dan kebenaran Al-Quran. Iya, yakin, tetapi buktinya tidak mempelajarinya, Pak Jamal. Mereka lebih suka mempelajari ilmu yang lain. Ya, jadi artinya apa? Keyakinan ini tidak terbukti. Hanya verbal namanya, hanya lip service. Orang mau bela-belain belajar bahasa Inggris, orang bela-belain belajar ekonomi, orang bela-belain belajar sampai S3, kalau ada S4 juga.
tetapi menyiapkan waktu untuk belajar Al-Quran tidak ada. Terus apa bukti dia meyakininya? Ya. Jadi dengan demikian, yang menentukan itu bukti. Semua orang bisa mengatakan aku mencintaimu, tapi membuktikannya itu tidak semuanya. Ya. Oleh sebab itulah Pak Jamal, bahwa kalau mereka meyakini keaslian dan kebenaran Al-Quran, dia harus buktikan. Ya. Dia harus buktikan. Sama dengan orang mengatakan saya mencintai keluarga Nabi, dia harus buktikan. Ya, karena cinta itu selalu adalah kesamaan frekuensi. Jadi cinta itu adalah kesamaan frekuensi. Apa artinya kesamaan frekuensi? Kalau yang kita cinta itu menderita, kita ikut menderita. Begitu ya, kalau kita menganggap ini ada sumber kebenaran tertinggi, harusnya kita siapkan waktu untuk mempelajarinya. Kalau tidak, berarti tidak ada tanda kita meyakininya sebagai kebenaran tertinggi. Kita malah menganggap ilmu ekonomi kita adalah yang tertinggi, ilmu hukum kita ilmu yang tertinggi, tata negara kita yang tertinggi, ilmu fisika kita yang tertinggi, filsafat kita yang tertinggi, seperti itu. Ya. Jadi Al-Quran harusnya kita tempatkan sebagai payung dari segala ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah merupakan sumber dari segala pengetahuan, the mother of knowledge. Ya, kalau dulu kan filsafat disebut sebagai the mother of knowledge. Sebetulnya menurut saya Al-Quran adalah the mother of knowledges. Al-Quran adalah merupakan induk daripada segala pengetahuan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.